menggigit tulang. Ia melihat ada anjing lain yang juga menggigit tulang di bawah sungai. Aku ingin punya 2 tulang. Aku akan merebutnya, pikir Dogi serakah. Dogi pun langsung loncat ke sungai. Piur. Namun anjing itu hilang. Aneh, lari kemana anjing itu ya? Aku akan cari lagi, ujar Dogi penasaran. Namun anjing itu tetap hilang. Sambil kecewa, Dogi pulang dengan tubuh yang basah. Tulang miliknya pun hilang. Dogi yang serakah tidak tahu jika anjing di bawah sungai itu adalah bayangannya sendiri. Dongeng selanjutnya, Gagak yang cerdik. Saat ini kemarau panjang, sungai, kolam, dan danau kering semua. Gagak terbang mencari air. Ia pun menemukan kendi yang berisi air. Tapi leher kendi itu panjang, paruhku tidak dapat mencapainya, keluh Gagak. Setelah lama berpikir, ia pun menemukan cara ketika ia melihat batu berserakan. Gagak mengambil batu itu satu persatu dan memasukkan ke dalam kendi. Setiap kali Gagak memasukkan batu, permukaan air dalam kendi pun naik. Semakin lama, air itu pun dapat dicapai oleh paruh Gagak. Serut, ia pun minum sampai hausnya hilang. Dengan senang hati, Gagak pun kembali terbang. Dongeng selanjutnya, Gagak si peniru. Elang besar menukik tajam menyambar anak domba, lalu membawanya ke sarangnya. Wah, benar-benar mengagumkan, pikir Gagak yang melihatnya. Elang itu bisa membawa terbang anak domba. Aku juga bisa, karena aku juga seekor burung, pikir Gagak. Gagak pun terbang mendekati ibu domba dan menyambar punggungnya. Tapi berat sekali, Gagak tidak bisa mengangkatnya. Berkali-kali ia mencoba, namun tetap gagal. Hei Gagak, lepaskan aku. Kamu bukanlah elang yang kuat. Kamu hanya burung pemakan biji, tegur ibu domba marah. Namun kaki Gagak sudah terjerat pada bulu-bulu ibu domba. Aduh, aduh, Gagak berusaha sekuat tenaga melepaskan kakinya. Namun terlambat. Pak Gembala telah datang menangkap Gagak dan memasukkannya ke dalam sangkar. Dengan penuh penyesalan, Gagak hanya bisa menangis sedih. Dongeng selanjutnya, Tidak Mau Mengalah. 2 kambing berjalan dari arah berlawanan, bertemu di sebuah jembatan kayu. Jembatan itu kecil dan hanya bisa dilewati seekor kambing saja. Hei, minggirlah, biar aku yang lewat lebih dulu, ujar satu kambing. Tidak bisa, akulah yang lebih dulu tiba di sini, balas kambing lain tak mau kalah. Karena tidak ada yang mau mengalah, mereka beradu kekuatan dengan saling mendorong dengan tanduk mereka. Tiba-tiba, piur, mereka pun jatuh ke sungai yang dalam. Mereka hanyut terbawa arus sungai yang deras. Tolong, tolong, teriak mereka ketakutan. Keledai yang licik. Keledai pergi ke pasar bersama tuannya. Ia membawa 2 keranjang besar berisi garam di tubuhnya. Ketika melewati sungai, Kelly terpeleset hingga jatuh ke sungai. Semua garam itu terendam air. Namun, kejadian itu malah membuat Kelly gembira. Wah, asyik. Sekarang garam di keranjangku jadi lebih ringan. Karena garam akan larut ketika terkena air, sehingga berat garam di kantong
bisa memaafkanmu. Beberapa hari kemudian, ular terperangkap. Dialah yang dipasang pemburu. Ular berteriak keras. Ia tidak bisa melepaskan diri dari perangkap itu. Tikus mendengar teriakan ular. Ia pun mendatanginya. "Jangan takut, sekarang aku akan menolongmu," ujar tikus sambil menggigit tali perangkap yang menjerat ular. Akhirnya, ular dapat diselamatkan. Oke, selanjutnya ada danau emas. Tikus dan kelinci tinggal bersama di tepi danau. Mereka bersahabat. Suatu malam, kelinci pergi mencari makan. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang percaya keemasan di danau. "Wow, banyak emas di danau. Aku bisa menjadi kaya nih." Ia segera pulang memberitahu sahabatnya, tikus. Karena takut emasnya dicuri, malam itu kelinci dan tikus gantian berjaga di tepi danau. Ketika giliran tikus berjaga, ia tertidur. Tikus baru bangun setelah pagi. Emasku hilang," teriak tikus terkejut ketika tahu benda yang percaya keemasan di permukaan danau itu hilang. Tentu saja karena cahaya kemasan itu sebenarnya adalah pantulan bintang-bintang di malam hari dan akan hilang di siang hari. Mendengar teriakan tikus, kelinci segera datang. "Pasti kau yang mencuri emas-emas itu, kau serakah," ujar kelinci menuduh sahabatnya. "Kau yang mencurinya ketika aku tidur," ujar tikus balik menuduh. Mereka pun bertengkar. Akhirnya, sejak saat itu mereka tidak lagi bersahabat. Salah paham. Oke. Selanjutnya ada persahabatan ular dan ayam. Suatu hari, petani menemukan 2 telur di hutan. Ketika telur-telur itu menetas, ternyata yang satu anak ayam dan satu lagi anak ular. Kedua hewan itu hidup rukun dan tumbuh bersama. Ketika dewasa, ayam dan ular itu tidak mau berpisah. Bahkan saat mereka bertelur, ayam dan ular mengeraminya bergantian. Siang hari, ayam mencari makanan, sedangkan ular mengerami telur. Sebaliknya, pada malam hari, ayam mengerami telur, sedangkan ular mencari makanan. Suatu hari, ular tidak menemukan makanan. Ia pulang dengan lapar. Saat itu, ayam sedang pergi mencari makanan. Karena perut ular lapar, ia tidak tahan melihat telur-telur ayam yang hangat dan segar. Ular pun
harus berhati-hati. Jangan bermain jauh ke tengah hutan ya, pesan Pak Gembala sambil membawa Ping-Ping pulang. Selanjutnya, tidak boleh sombong. Rusa dikenal sombong karena memiliki tanduk yang besar dan indah. Semua hewan di hutan mengagumi keindahan tandukku, ujar rusa. Namun ia masih merasa kurang karena